Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Beberapa pria tua berambut abu-abu dan bercambang melihat Yi Feng duduk dan mulai mengobrol. Terakhir kali, saya tertinggal satu langkah dalam catur. Saya tidak bisa menerima kekalahan saya. Ayo main lagi setelah makan malam. Oke, kali ini, saya akan membuat Anda mengakui kekalahan dengan keyakinan, kata Yi Feng sambil tersenyum dan mengangguk. Pria tua itu, yang tertinggal satu langkah, tampak malu. Ia tahu Yi Feng adalah pemain catur yang terampil, tetapi ia merasa terhina karena kalah dari pria yang lebih muda. Orang-orang kota Suoxing sederhana dan jujur, dan mereka tidak pernah mengeluh, tetapi keinginan untuk menang adalah kuncinya. Namun, seorang pria tua lain memegang tangan Yi Feng dan berkata, "Saya baru saja menyeduh anggur jagung. Kapan Anda bisa datang ke rumah saya dan mengambil 2 guci kembali?" Yi Feng membungkuk dan berterima kasih padanya, "Baiklah, kalau begitu saya tidak akan sopan." Perjamuan itu dipenuhi tawa. Para pria tua di meja itu memperlakukan Yi Feng sebagai teman dekat tanpa memandang usia. Mereka semua menganggap Yi Feng sangat berpikiran terbuka dan seorang pria yang sangat berbudi luhur. Hari-hari berlalu seperti ini. Sesekali, orang tua meninggal di kota, dan bayi-bayi lahir. Sementara itu, pertempuran di Kepulauan Bayangan terus berkecamuk. Setiap hari, banyak orang tewas. Matahari dan bulan yang telah lama hilang tak kunjung muncul, dan dunia tetap diselimuti kegelapan. Tiba-tiba, semua orang terkejut mendapati bulan darah telah berubah, menjadi semakin menakutkan dan merah tua. Seolah-olah teror besar yang tak dikenal akan muncul dari dalam bulan darah. Bayangan teror yang masih tersisa menyelimuti semua orang, ketakutan yang tak terhindarkan. Dunia dilanda kepanikan, kekhawatiran mereka semakin bertambah setiap hari. Ketakutan yang terus-menerus membuat semua orang merasa tak berdaya, namun tak mampu bertindak. Rasa ketidakpastian inilah yang paling meresahkan. Depresi jangka panjang membawa banyak orang ke ambang kehancuran. Sebaliknya, mereka mulai merindukan kedatangan teror besar ini. Kondisi pikiran yang kompleks ini, diwarnai rasa ingin menghancurkan diri sendiri. Mungkin didorong oleh antisipasi ini. Akhirnya, suatu hari, bulan darah tiba-tiba hancur. Ini terjadi tanpa peringatan, mengejutkan semua orang. Raungan memekakkan telinga menggema di hamparan luas, membuat ngeri setiap makhluk hidup di dunia ini. Bulan merah tua yang pecah perlahan berkumpul, mengembun menjadi sosok manusia. Sosok itu, melayang diam di udara, memberikan tekanan seperti kiamat pada makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang di dunia ini dapat melihatnya. Seperti dewa iblis dari neraka, ia dengan gagah berdiri di atas langit. Rasa takut dalam diri setiap orang akhirnya meletus. Banyak yang tak mampu menahan teror mereka, mulai bersujud di hadapan sosok itu. Di atas Pulau Bayangan, ras alien yang telah menyaksikan sosok ini menghentikan serangan mereka dan bersujud di hadapan sosok yang menjulang tinggi. Raungan menggema dari langit. Salam bagi dewa tertinggi bulan merah. Salam bagi dewa tertinggi bulan merah. Titik. Raungan ini, seperti gelombang pasang, beriak di seluruh dunia, membuat semua orang merasa seolah-olah mereka berada di ambang jurang. Dan mereka yang berada di Pulau Bayangan dipenuhi dengan kesungguhan. Mereka semua bisa merasakan aura tak tertandingi orang ini. Mereka bahkan punya firasat samar bahwa jika sosok misterius ini menginginkannya, ia bisa menghancurkan mereka semua dengan jentikan jarinya. Pulau Bayangan tiba-tiba terjerumus ke dalam krisis yang mendalam. Mereka yang datang menolongnya benar-benar hancur. Apakah ajalnya telah tiba? Perlawanan yang putus asa telah gagal membawa kemenangan. Hal ini membuat para pembela Pulau Bayangan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi rasa ketidakberdayaan yang mendalam, seolah-olah usaha mereka sia-sia dan tak membuahkan hasil. Sang bulan merah agung mengamati dunia. Mengabaikan semut-semut Pulau Bayangan ini. Iya, berbicara perlahan, suaranya jernih namun sangat dingin, hawa dingin yang menggema di seluruh alam semesta. Yi Feng, keluarlah. Kata-kata itu bergema di benak setiap makhluk di seluruh dunia, bergema berulang-ulang. Itu seperti suara iblis, menggetarkan gendang telinga mereka. Banyak manusia, yang tak mampu menahan kecemerlangan itu, berguling-guling di tanah, memegangi telinga mereka kesakitan. Mendengar ini, seluruh Pulau Bayangan meledak dalam diskusi. Apakah dia memanggil Tuan? Akankah Tuan muncul? Jika Tuan muncul, akankah dia menghadapinya? Jangan panik, semuanya. Tuan pasti akan kembali dan menghadapi orang ini. Sekalipun Tuan tidak kembali, kita akan hidup dan mati bersama Kepulauan Bayangan. Hidup dan mati bersama. Kepulauan Bayangan dipenuhi kegembiraan. Penantian mereka tampak jelas. Tuan, dia pasti akan muncul. Penantian ini memperkuat keberanian mereka dan memperkuat tekad mereka untuk membela Kepulauan Bayangan sampai mati. Di halaman kecil kota, Yi Feng dengan santai menghabiskan semangkuk nasinya dan meletakkannya. Ia kemudian meneguk anggurnya dalam sekali teguk sebelum perlahan berdiri. Yao, tolong cuci piringnya. Setelah itu, Yi Feng menatap langit, mengamati sosok iblis yang menjulang tinggi, ekspresinya tak terlukiskan. Kemudian, ia perlahan berjalan keluar dari halaman. Yun Yao mengangguk dan memperhatikan Yi Feng pergi.
Ia telah menyaksikan bulan merah hancur, bulan merah agung muncul, merasakan tekanan luar biasa bulan merah agung, dan mendengar bulan merah agung mencari Yi Feng. Yun Yao Yao dapat merasakan kekuatan bulan merah agung. Kekuatan ini membuatnya merasa tak berdaya. Namun, saat ia melihat punggung Yi Feng, semua ketakutannya sirna. Yang harus ia lakukan sekarang hanyalah mencuci piring sesuai instruksi Yi Feng. Detik berikutnya, Yi Feng menghilang dari kota kecil itu dan muncul kembali di atas langit yang gelap. Tiba-tiba, semua orang melihat sosok lain. Ia tampak melangkah perlahan di udara, tetapi dalam hitungan detik, ia menyusut menjadi sepersekian detik, bergegas menuju sang bulan merah tertinggi. Para penduduk Pulau Bayangan langsung diliputi kegembiraan. Lihat, sosok itu adalah sang guru. Itu sang guru telah benar-benar kembali. Sang guru pasti akan mengalahkan sang bulan merah tertinggi itu. Semangat mereka membumbung tinggi, banyak yang menangis kegirangan. Seperti yang diduga, sang guru telah kembali. Ia bagaikan seberkas cahaya, membubung tinggi di langit yang gelap. Bagaikan matahari yang terik, ia menembus kegelapan langit dan kesuraman di hati setiap orang. Tak terhitung makhluk di dunia ini menyaksikan kehadiran Yi Feng dan mulai berspekulasi. Mungkinkah sosok ini adalah Yi Feng yang dibicarakan sang bulan merah tertinggi? Kebanyakan dari mereka tidak tahu siapa Yi Feng. Saat Yi Feng naik, suara iblis yang bergema di benak semua orang lenyap. Semua makhluk hidup tak lagi menderita, seolah dilindungi oleh suatu kekuatan. Hal ini membuat makhluk-makhluk putus asa itu terhuyung-huyung, bagaikan orang tenggelam yang mencengkeram kayu apung, seraya mereka menatap Yi Feng dengan takjub. Dia tuan kita. Siapa dia? Apakah dia dewa dari dunia kita? Sejenak, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia yang luas ini bersujud dengan hikmat di hadapan Yi Feng, beberapa bahkan bersujud, berharap ia akan melindungi mereka dan dunia ini. Dalam sekejap, Yi Feng tiba di hadapan Dewa Bulan Merah. Mengenakan jubah hitam berlapis emas, dengan wajah dingin dan muram, ia memancarkan aura kekuatan dan darah yang mengerikan. Ia benar-benar musuh yang tangguh. Dewa Bulan Merah menatap Yi Feng, yang kini sejajar dengannya, dan menyunggingkan senyum tenang seorang pemenang. Hari itu akhirnya tiba, ia akhirnya menyatu dengan dunia ini. Di mata Dewa Bulan Merah, ia tak tertandingi di seluruh langit berbintang. Ia masih menyimpan rasa hormat tertentu terhadap rival lamanya ini, Yi Feng. Ini adalah ikatan simpatik antara musuh bebuyutan. Yi Feng adalah lawan yang bisa membuatnya merasa tak kesepian lagi di langit berbintang. Namun, hanya satu makhluk agung yang tersisa di langit berbintang ini. Dan makhluk agung itu pastilah dirinya, Sang Bulan Merah Tertinggi. Sang Bulan Merah Tertinggi mengamati Yi Feng dan tersenyum, berkata, Yi Feng, akhirnya kau muncul. Kau tak menyangka, kan? Aku masih selangkah lebih maju darimu. Yi Feng menatapnya dalam diam. Suara dingin Sang Bulan Merah Tertinggi terus bergema. Kau sia-sia berusaha mendapatkan jantung dunia dan asal mula dunia, sehingga meningkatkan peringkat duniamu dan memungkinkanmu untuk menantangku. Tapi semua ini sia-sia dan mempermalukan diri sendiri. Meskipun kau membiarkan muridmu mendapatkan jantung dunia bintang biru, asal mula bintang biru telah lama lenyap. Pada akhirnya, usahamu sia-sia. 100.000 tahun yang lalu, kalian membangun formasi di langit berbintang, berharap untuk memelihara asal mula dunia, tetapi gagal. Sekarang, konyolnya, kalian bermimpi menggunakan pulau bayangan kecil ini untuk meniru bintang biru dalam memelihara asal mula dunia. Ini hanyalah mimpi yang tidak realistis. Hari ini, aku sendiri yang akan menghancurkan ilusi kalian. Sekarang, tidakkah kalian merasa konyol? Hahaha. Sang Bulan Merah Agung tertawa terbahak-bahak. Selama bertahun-tahun, semua rencana Yi Feng berada di bawah kendalinya. Ia menatap Yi Feng yang seperti badut, tak kuasa menahan diri untuk menikmati kemenangannya saat ini, menikmati kesenangan mempermainkan musuh yang kuat ini. Namun Yi Feng tetap diam, hanya menatap dengan tenang ke arah Sang Bulan Merah Agung, mendengarkannya dengan tenang. Melihat Yi Feng terdiam, ekspresi Sang Bulan Merah Agung tampak jenaka. Ia tidak tertarik mendengar apa yang bisa dikatakan oleh orang yang telah kalah telak. Sebaliknya, ia menikmati reaksi Yi Feng. Sekarang, tubuhku telah menyatu dengan dunia ini melalui bulan merah dan telah memurnikannya. Sekarang, aku hanya perlu satu pemikiran terakhir untuk sepenuhnya meyakinkan dunia ini agar mengakui aku sebagai penguasanya, dan aku akan menjadi penguasa barunya. Pada saat itu, semua makhluk hidup di dunia ini akan menjadi semut belaka, hidup dan mati mereka bergantung pada pikiranku. Semua makhluk hidup akan menjadi makanan untuk mengangkat duniaku, termasuk kau, Yi Feng. Semua orang dapat mendengar kata-kata Bulan Merah Tertinggi. Kata-katanya, seperti hukum dunia ini, bergema di telinga semua orang bagai suara hukum, mengirimkan getaran ketakutan melalui mereka. Penguasa dunia, memurnikan dunia. Kata-kata ini sungguh mencengangkan bagi mereka, bahkan mengubah konsepsi mereka. Tak terhitung banyaknya orang yang terjerumus dalam ketakutan dan teror yang luar biasa. Mereka tercengang menyadari bahwa mereka hanyalah semut belaka. Dunia yang mereka kenal ternyata dapat dimurnikan. Mereka seperti kalkun yang dibesarkan di peternakan, siap disembelih kapan saja.
Bahkan bulan merah tertinggi ingin menjadikan mereka sebagai makanan. Suara sang bulan merah agung masih bergema di langit berbintang. Jika tebakanku benar, selain ingin menggunakan jantung dunia dan asal dunia untuk meningkatkan duniamu sendiri, kau juga mempertimbangkan untuk memurnikan dunia ini. Itulah mengapa kau bergabung dengannya, menjadi bagian darinya. Tapi apa gunanya hanya bergabung dengannya? Tanpa cara khusus, kau mustahil memurnikan dunia yang ditinggalkan oleh sang kesengsaraan abadi agung. Lagi pula, ini adalah dunia tingkat tinggi yang sempurna bagi kita. Tapi aku berbeda. Sejak kekalahan terakhir kita, aku dengan susah payah menciptakan jantung bulan merah, justru agar aku bisa memurnikan dunia ini. Wajah sang bulan merah agung tampak menantang, mengejek Yi Feng dengan marah. Dia pikir Yi Feng naif. Hanya bergabung dengan dunia ini tanpa bisa memurnikannya tidak diragukan lagi adalah tindakan bodoh dan konyol. Sekaranglah saatnya kesuksesanku. Dan kau, Yi Feng, meskipun kita berdua adalah Supreme, begitu kau menyatu dengan dunia ini, kau telah menjadi bagian darinya. Sebagai penguasanya, aku bisa menghancurkanmu hanya dengan satu pikiran. Hahaha. Ejekan Red Moon Supreme menggema di seluruh dunia. Semua orang merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es, kulit kepala mereka kesemutan dan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Meskipun banyak orang tidak begitu memahami apa yang dikatakan sang bulan merah tertinggi. Mereka dapat menyimpulkan bahwa semua makhluk di dunia ini akan menjadi tumbalnya, mainannya yang akan dilenyapkan hanya dengan satu pikiran. Mendengar ini, semua orang di Pulau Bayangan terdiam. Jadi, bahkan sang guru pun telah dikalahkan. Gelombang kesedihan melanda mereka. Mereka merasakan harapan yang akhirnya mereka nyalakan perlahan memudar. Namun mereka tidak menundukkan kepala, mereka berdiri dengan bangga. Mereka akan hidup dan mati bersama Pulau Bayangan dan Tuan Yi Feng. Jika takdir tidak adil, mereka akan melawannya. Jika surga tidak adil, mereka akan melawan surga. Sekalipun mereka seekor belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang, sekalipun kekuatan mereka setetes air di lautan, mereka akan dengan berani menerima kematian, tanpa rasa takut. Dan saat itu, seringai sang bulan merah tertinggi terhenti, dan ia berbicara dengan ekspresi sinis dan dingin. Yi Feng, ini sudah berakhir. Ia memelototi Yi Feng. Kemudian, ia memandang dunia dari bawah. Suara Dharma yang dahsyat menyebar ke seluruh ruang angkasa yang luas. Mulailah memurnikan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Suaranya bagaikan kekuatan surga, memikat. Semuanya berakhir. Seluruh dunia jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Dalam sekejap, keheningan itu berganti menjadi ratapan. Bertahan hidup adalah naluri semua makhluk hidup. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa, hanya mati-matian menunggu kematian mereka sendiri, meratap pilu. Tepat ketika dunia terjerumus ke dalam keputusasaan total, raungan yang lebih dahsyat bergema di langit. Mata sang bulan merah agung terbelalak, matanya yang merah melotot ke arah Yi Feng. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kenapa aku tak bisa memurnikan dunia ini? Apa yang telah kau lakukan? Yi Feng, yang tetap tanpa ekspresi, akhirnya menunjukkan sedikit emosi. Dengan ekspresi mengejek, seolah-olah sedang menatap orang bodoh, ia akhirnya mengucapkan kalimat samar. Bagaimana kau tahu aku hanya menyatu dengan dunia ini, bukan benar-benar memurnikannya? Boom! Mendengar ini, sang bulan merah agung merasa seperti disambar petir selama 9 hari. Pikirannya berdengung hebat, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah ia menanggung kekuatan surgawi yang luar biasa dahsyat. Kau, apa maksudmu? Raung Red Moon Supreme. Yi Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatapnya dengan tenang, suaranya yang tenang menggema di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, kau terobsesi dengan dunia Eternal Tribulation Supreme. Kau percaya bahwa segala sesuatu di dalamnya dapat diciptakan dan dihancurkan sesuka hati, tanpa ampun sedikit pun. Tapi menurutku, setiap makhluk hidup adalah individu yang mandiri, masing-masing adalah dunia kecil yang terpisah. Ketika duniaku berevolusi dan diambang kehancuran, kehendak yang ditinggalkan oleh Eternal Tribulation Supreme di dunia inilah yang menyelamatkanku. Dia menjadikanku bagian dari dunianya dan membantuku melewatinya. Petik 2. Jadi, dunia ini memiliki keluarga dan teman-temanku. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan banyak dari mereka telah lenyap, disinilah aku pernah tinggal, rumahku. Petik 2. Aku berjanji kepada Eternal Tribulation Supreme bahwa aku akan melindungi dunianya, dan aku akan melakukannya. Kau baru saja mengatakan kita berbeda, dan inilah perbedaan kita. Wajah Red Moon Supreme dipenuhi rasa tidak percaya. Ia terus mencoba memurnikan langit dan bumi ini, tetapi tetap tak tergerak. Yi Feng menyaksikan kejadian ini dan menggelengkan kepalanya dengan emosi. Jangan buang energimu. Aku sudah lama mengetahui ambisi jahatmu, itulah sebabnya aku dengan susah payah mengolahmu selama bertahun-tahun. Sebagai lawanmu, aku akan memastikan kau mati dengan jelas. Mustahil, mustahil. Wajah Red Moon Supreme berkilat panik, saat ia terus mencoba memurnikan. Yi Feng hanya menatapnya, dengan tenang menceritakan rencananya selama bertahun-tahun.
Untuk menyembunyikan rencanaku darimu, aku, di satu sisi, menghapus sebagian kekuatan hukumku sendiri dan menyembunyikan diri dari dunia, secara bertahap memurnikan dunia ini. Petik 2. Di sisi lain, aku mengirim murid-muridku untuk mencari jantung dunia dan asal dunia untuk menyesatkanmu, membuatmu berpikir aku ingin meningkatkan level duniaku sendiri. Aku menciptakan ilusi konfrontasi denganmu, jadi kau lengah. Yi Feng terkekeh dan berkata, dan kau telah tertipu. Red Moon Supreme benar-benar tak percaya. Ia pikir ia telah mengetahui rencana Yi Feng sejak lama, bahwa ia sedang mempermainkan Yi Feng. Namun, kata-kata Yi Feng seolah mengatakan bahwa bukan Yi Feng yang sedang dipermainkan, melainkan Red Moon Supreme sendiri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ia badut? Red Moon Supreme berteriak histeris, mustahil. Sama sekali mustahil. Jika kau tidak mempertimbangkan untuk meningkatkan level duniamu sendiri, lalu mengapa orang-orangmu mati-matian mencoba menghentikanku 100.000 tahun yang lalu ketika aku mengirim orang untuk menghancurkan formasi yang kau buat di langit berbintang untuk memelihara asal-usul dunia? Yi Feng mencibir, jika aku tidak melakukan itu, bagaimana kau bisa begitu percaya padaku? Karena harus kuakui, jika kau tahu tujuanku, meninggalkan proyek Red Moon, dan secara pribadi menyabotasenya, aku tidak akan mampu menyempurnakannya. Petik 2. Jadi, yang kulakukan hanyalah membingungkanmu. Tidak, mustahil. Kau menipuku. Pikiran Sang Bulan Merah Agung runtuh. Yi Feng menatap rival lamanya dan mencibir. Membunuhnya secara langsung akan terlalu mudah, ia harus menghancurkan hatinya. Tahukah kau mengapa aku membiarkan bulan merahmu menyatu dengan dunia ini? Tanpa menunggu Sang Bulan Merah Agung menjawab, Yi Feng berbicara lagi, karena bagaimanapun juga, kau adalah seorang maha tinggi. Jika kau tidak memiliki koneksi dengan dunia ini, bahkan jika aku menjadi penguasanya, jika kau ingin melarikan diri, aku mungkin tidak dapat sepenuhnya melenyapkan akarmu. Tapi seperti yang kau katakan sebelumnya, selama aku berhasil memurnikan dunia ini, bahkan jika kau seorang maha tinggi, kau hanya akan menjadi bagian darinya. Dan sebagai penguasa dunia ini, aku dapat memusnahkanmu dengan satu pikiran. Mendengar ini, wajah Sang Bulan Merah Agung memucat. Jika apa yang dikatakan Yi Feng benar, maka dunia ini sudah menjadi milik Yi Feng. Apa artinya itu bagi Sang Bulan Merah Agung? Ia hanyalah seorang badut. Ia telah dengan bodohnya mengintegrasikan dirinya ke dalam dunia Yi Feng, percaya bahwa dirinya tak terkalahkan, padahal kenyataannya, ia tak berdaya. Aliran penyesalan dan kebencian yang tak berujung menggenang di hati Red Moon Supreme. Ia tampak seperti orang gila, meraung melengking dan tak berdaya ke langit. Yi Feng diam-diam mengamati rival lamanya, amarahnya yang tak berdaya memenuhi dirinya dengan gelombang penyesalan dan kesedihan. Ia berkata dengan tenang, setelah bertahun-tahun, sudah waktunya semua ini berakhir. Biarkan lenyap. Tidak, teriak Red Moon Supreme melengking. Yi Feng tidak menghiraukan Red Moon Supreme, pikirannya hanya bergerak. Sebuah kekuatan hukum, yang tak tertahankan bagi Red Moon Supreme, menyerbu ke arahnya, seolah mengancam akan menghancurkannya sampai mati. Di tengah raungan dan kebencian itu, wujud Red Moon Supreme bergetar hebat, seperti lilin yang tertiup angin. Red Moon Supreme meronta kesakitan, meratap. Ia berjuang sekuat tenaga dan kelelahan, tetapi sia-sia. Kekuatan hukum melampaui kultivasinya sendiri, inilah tatanan dunia ini, dan ia tak bisa melawan. Rasa sakit yang mengerikan berdesir di sekujur tubuhnya, membuatnya merana. Keputusasaan akan kematian yang akan datang menyerbu pikirannya, memenuhinya dengan lautan penyesalan. Itu, lebih dari sekadar keputusasaan. Kebencian, penghinaan, dendam, dan kesedihan, segudang emosi dan rasa sakit membanjirinya. Sosoknya mulai runtuh tak berdaya, perlahan memudar. Raungannya bergema di antara langit dan bumi, serak. Ia bagaikan selembar kertas nasi, dipadatkan dan diremas, akhirnya hancur oleh hukum alam. Sang Bulan Merah tertinggi, yang telah menjelajahi dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, lenyap menjadi abu, hampa abu. Lenyap dari dunia ini. Bersamaan dengan itu, ras alien yang menyerbu juga lenyap menjadi debu. Awan gelap yang menyelimuti dunia ini perlahan menghilang. Matahari yang menyala-nyala yang telah lama menghilang perlahan muncul. Cahaya menembus kegelapan dan kembali menyinari dunia ini. Cahaya membelai bumi, gunung-gunung, sungai-sungai, dan wajah-wajah yang putus asa. Kehangatan yang telah lama hilang ini menyegarkan semua makhluk hidup. Rumput dan pepohonan mulai tumbuh, dan gletser mulai mencair. Kabut di dalam diri semua makhluk hidup tersapu. Sebagai gantinya, muncullah kegembiraan bertahan hidup. Di seluruh dunia, sorak-sorai bak gelombang pasang menggema. Ini adalah perayaan yang telah lama dinantikan, sebuah kemenangan bagi dunia ini. Tak terhitung banyaknya orang berpelukan erat, meneteskan air mata kebahagiaan. Air mata mereka mengalir ke bumi, ke sungai, dan ke lautan. Sebuah fenomena aneh tiba-tiba muncul di langit. Gerimis lembut bertemu dengan matahari yang terik, membawa kedamaian dan kemakmuran. Bagi dunia, pelangi membentang jutaan mil, membawa keberuntungan bagi dunia ini. Yi Feng berdiri dengan bangga di kehampaan, mengamati seluruh dunia, menikmati pemandangan, dan berbagi kegembiraan dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya.
Ia tersenyum, senyum sehangat angin musim semi. Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini. Aku, Yi Feng, akan, seperti yang dijanjikan, melakukan yang terbaik untuk melindungi dunia ini. Mendengar kata-kata ini, kerumunan kembali bersorak. Tak terhitung banyaknya makhluk di seluruh dunia ini bersujud di hadapan Yi Feng. Tak terhitung banyaknya makhluk bersukacita. Pada saat ini, Yi Feng menjadi dewa pelindung dunia ini. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Mereka akhirnya menang. Namun, harga dari kemenangan ini terlalu berat. Tak terhitung banyaknya master yang berjuang melawan invasi alien telah meninggal dunia, tak mampu berbagi sukacita kemenangan. Orang-orang ini termasuk keluarga mereka, teman-teman mereka, sesama Taois, dan keturunan mereka. Yi Feng memandang orang-orang di dunia ini, tersenyum dan mengibaskan lengan bajunya. Aliran energi murni mengalir ke dalam diri setiap orang, mengusir penyakit yang tersisa dari kegelapan dan pertempuran sengit selama bertahun-tahun. Setelah ini, seberkas cahaya keemasan yang luas menyelimuti seluruh dunia. Tak terhitung banyaknya mereka yang telah tewas dalam pertempuran melawan alien dipersatukan kembali. Mereka dibangkitkan dan terlahir kembali. Melihat ini, mata semua orang terbelalak dan mereka menangis bahagia. Sosok-sosok yang familiar di hadapan mereka bukanlah ilusi atau hantu, melainkan manusia yang hidup dan bernapas. Mereka dengan panik bergegas menuju kerabat dan teman mereka yang telah dibangkitkan, bertekad untuk memeluk mereka erat-erat. Mereka takut ini hanyalah mimpi, kali ini, mereka tak akan pernah melepaskannya. Tak terhitung banyaknya orang yang telah dibangkitkan awalnya bingung. Namun tak lama kemudian, orang-orang terkasih mereka menceritakan semua yang telah terjadi, dan mereka pun tenggelam dalam sukacita dan kedamaian. Keajaiban kebangkitan melenyapkan duka yang mendalam di hati setiap orang. Saat itu, mereka hanya ingin merayakan kelahiran kembali mereka. Hari ini bukan sekadar kelahiran kembali bagi mereka yang telah dibangkitkan. Hari ini adalah kelahiran kembali bagi seluruh dunia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Yi Feng adalah penguasa dunia ini. Keajaiban kebangkitan terjadi karena kemampuannya untuk menciptakan kembali, memanipulasi hukum sesuka hati. Yi Feng mampu memutarbalikkan waktu dan ruang, memungkinkan mereka yang telah meninggal untuk kembali ke dunia ini. Mereka bukanlah manusia yang baru diciptakan oleh Yi Feng. Sebaliknya, Yi Feng, dengan menggunakan hukum ruang dan waktu, telah menarik mereka kembali ke dunia ini, ke masa depan yang cerah. Seluruh dunia bersorak, dan semuanya terasa hangat, damai, dan sejahtera. Seluruh planet kembali ke kedamaiannya yang dulu. Meskipun Yi Feng telah membangkitkan banyak orang dan membasmi sang bulan merah tertinggi. Akibat perang bertahun-tahun telah menghancurkan planet-planet. Rasa sakit akibat perang terus berlanjut. Bangunan, fasilitas, dan bahkan lahan pertanian hancur. Banyak manusia yang terdampak kehilangan tempat tinggal dan kelaparan. Namun, periode penindasan yang panjang tidak mengasingkan manusia. Sebaliknya, hal itu mengajarkan mereka untuk saling mendukung dan memperkuat kepercayaan mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. Umat manusia mulai saling membantu dan mulai membangun kembali rumah mereka secara terorganisir dan terencana. Sejak saat itu, umat manusia memasuki periode persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melalui pembangunan dan reklamasi setiap hari, kehidupan manusia secara bertahap mulai kembali normal dan sejahtera. Pulau Bayangan. Di sebuah gedung yang baru dibangun, di sebuah ruang konferensi yang besar. Yi Feng duduk di ujung meja. Dia menatap kerumunan dengan ekspresi lembut. Yun Yao Yao, seperti biasa, berdiri di belakang Yi Feng, seperti seorang sekretaris yang kompeten. Lu Qingshan, Lu Daseng, King Huanxiang, Ye Bei, dan banyak lainnya berdiri dengan hormat di kedua sisi ruang konferensi. Layaknya prajurit yang menunggu pemeriksaan atasan, mereka berdiri tegak, mata mereka dipenuhi kekaguman, tak seorang pun berani menatap langsung ke arah Yi Feng. Sebelumnya, mereka tidak menyadari tingkat kultivasi dan identitas Yi Feng yang sebenarnya. Kini, mereka akhirnya tahu. Namun justru karena mereka mengetahui identitas dan tingkat kultivasi Yi Feng, sikap acuh tak acuh mereka sebelumnya lenyap saat bertemu dengannya lagi. Sebaliknya, mereka dipenuhi rasa hormat dan hormat. Ini agak tidak biasa bagi Yi Feng. Ia tidak berpura-pura, hanya tersenyum rendah hati. Bagi Yi Feng, orang-orang ini, seperti Yun Yao Yao, adalah teman-teman lamanya. King Tua, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah kau menemukan tempat memancing yang bagus? Kata-kata Yi Feng menyanjung King Huanxiang. Baik, Tuan, saya punya peta dengan tempat-tempat memancing yang ditandai di atasnya. Bagus, lain kali ajak aku ikut. Baik, Tuan. Kemudian, Yi Feng menatap Lu Qingshan lagi. Ia bertanya dengan prihatin, bagaimana perkembangan Sekte Qingshan Anda sekarang? Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan. Sekte Qingshan baru-baru ini merekrut banyak murid dan mulai berkembang. Yi Feng mengangguk puas. Setelah semua orang selesai dengan jadwal sibuk mereka, mari kita siapkan camilan dan minum-minum. Semua orang mengangguk setuju. Tak pernah menyangka saat mereka bertemu lagi, Tuan akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Sikap Yi Feng yang ramah membuat semua orang seolah kembali ke masa lalu.
Suasana di ruang konferensi tiba-tiba jauh lebih rileks dan mulai menjadi lebih tenang, tidak seketat sebelumnya. Yi Feng tersenyum tipis dan melanjutkan, ketika saatnya tiba, Lu Qingshan dan Wu Yonghong, jangan sampai diare di perjalanan. Semua orang mengenang masa lalu dan tak kuasa menahan tawa. Suasana jauh lebih santai dari sebelumnya, seolah-olah semua orang tiba-tiba ditarik kembali ke kota Pingjiang. Yi Feng menatap Lu Daseng lagi dan menggoda, juga, Lu Daseng, meskipun kau telah menempa jalanmu sendiri. Petik 2. Tapi tidak perlu membawa 2 ember pupuk kandang terus-menerus. Itu memengaruhi kualitas udara. Wajah Lu Daseng memerah mendengar kata-kata Yi Feng. Semua orang tertawa terbahak-bahak, menggoda Lu Daseng dengan setiap ucapannya. Lu Daseng tidak marah, malah tertawa terbahak-bahak, terkejut gurunya bahkan memanggil namanya. Dalam suasana ini, semua orang perlahan-lahan rileks dan mulai mengobrol dan tertawa. Mereka semua merasa bahwa Yi Feng masih pria yang mudah didekati seperti sebelumnya. Yi Feng tersenyum tipis. Meskipun dia bukan orang yang sama sekarang, dia benar-benar merindukan hari-hari yang dihabiskannya bersama semua orang. Obrolan santai ini berlangsung lebih dari setengah jam sebelum semua orang pergi satu per satu. Pekerjaan rekonstruksi dan pengembangan berlanjut, dan tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Di dalam ruangan, Yun Yaoyao masih berdiri di belakang Yi Feng, memegang kotak pedang di tangannya, tak bergerak. Yi Feng memberi isyarat agar Yun Yaoyao duduk. Yun Yaoyao duduk dengan patuh di samping Yi Feng. Yi Feng berkata dengan lembut, Yao Yao, setelah bertahun-tahun, sudah waktunya kau pergi menemui teman-teman lamamu dan bertemu dengan juniormu. Pergilah, santai saja, kau tidak perlu mengikutiku seharian. Yun Yao Yao ragu-ragu. Yi Feng mendesaknya lagi, silakan. Jika ada yang perlu kulakukan, aku akan memanggilmu. Yun Yao Yao tidak ragu lagi. Ia berdiri dan dengan sopan berkata kepada Yi Feng, Guru, beritahu aku jika ada instruksi. Mengikuti Yi Feng sepertinya sudah menjadi kebiasaan bagi Putri Pedang Sembilan Surga. Meskipun ia merasa sedikit tidak nyaman meninggalkan Yi Feng begitu tiba-tiba, ia merasa sudah waktunya untuk bertemu dengan teman-teman lama dan juniornya. Yi Feng mengangguk pelan. Keduanya telah menghabiskan begitu banyak waktu berduaan sehingga mereka telah mengembangkan pemahaman diam-diam, dan banyak hal telah dipahami. Setelah semua orang meninggalkan ruang pertemuan, Yi Feng berkata dengan tenang, keluar. Swiss. Sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul dari udara tipis. Pedang itu melayang di depan Yi Feng, memancarkan suara manusia. Ding, tuan rumah punya misi baru. Yi Feng mendengar ini dan memutar bola matanya ke arah pedang panjang itu. Pedang ini awalnya adalah pedang kelahiran Yi Feng. Saat itu, sebelum Yi Feng menyusun rencananya, langkah pertamanya adalah mengubah pedang ini menjadi sistem yang akan mengikutinya, bertindak sebagai pengingat dan alarm. Ini untuk mengingatkan Yi Feng tentang tindakan yang tepat di saat-saat kritis selama proses penyegelan diri. Meskipun Red Moon Supreme tersingkir hanya dengan satu pikiran Yi Feng, perjuangan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan bahaya. Terlepas dari seberapa besar sistem itu pada akhirnya akan membantunya, penting untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Kini setelah Red Moon Supreme tumbang, dan sistem telah kembali ke tubuh Yi Feng. Pedang itu telah memenuhi tujuannya. Meskipun hanya sebuah pedang, pedang itu telah menemani Yi Feng selama ribuan tahun, dan Yi Feng sangat menyayanginya. Yi Feng sangat berterima kasih kepada sahabat lamanya ini. Terima kasih atas kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Silakan bermain jika kau mau, tapi ingat, jangan sampai mendapat masalah. Pedang panjang itu mulai bergetar hebat, mengeluarkan suara gemerincing yang renyah. Ia seperti anak kecil, berseri-seri karena gembira dan gembira. Swoosh! Pedang panjang itu tiba-tiba tenggelam ke dalam kehampaan, lenyap tanpa jejak. Yi Feng memutar kursinya, tersenyum bak seorang ayah tua, menghadap jendela setinggi langit-langit dan menatap ke kejauhan. Rasa ingin tahu membuncah di hatinya. Ketiganya belum muncul, dan ia bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Dengan sebuah pikiran, kesadaran ilahinya langsung menyelimuti seluruh dunia. Namun, Yi Feng tidak menemukan jejak mereka. Dengan kata lain, mereka tak lagi berada di dunia Yi Feng. Yi Feng menggelengkan kepalanya dalam diam, mendesah, oh, siapa yang tahu apa yang sedang direncanakan ketiga orang ini sekarang. Yi Feng mengabaikan mereka. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, mereka bisa bertahan hidup di mana saja. Kemudian, ekspresinya perlahan kembali serius. Ia berdiri, berpikir. Sekarang ia memiliki urusan yang harus ia tangani sendiri. Sejak ia memurnikan dunia ini, ia mampu membangkitkan semua manusia yang dikorbankan. Namun, ia tak berdaya untuk menghidupkan kembali mereka yang mati sebelum memurnikan dunia ini. Jadi, beberapa orang benar-benar telah tiada. Terutama pertempuran mengerikan di langit berbintang 100.000 tahun yang lalu, yang diperjuangkan untuk menyesatkan sang bulan merah tertinggi. Banyak pengikut Yi Feng tewas dalam pertempuran itu, sementara beberapa, yang terluka parah, selamat di suatu sudut dunia. Beberapa meninggalkan keturunan, sementara yang lain tidak meninggalkan apapun. Bagaimanapun, Yi Feng merasa berkewajiban untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Pada masa dinasti Qianlong, kota Hua,
Dikelilingi air di tiga sisinya, tembok kota kuno yang menjulang tinggi membentang puluhan mil, mengelilingi kota yang ramai. Kota Hua makmur, meliputi puluhan ribu hektar. Dengan transportasi darat dan air yang nyaman, serta iklim yang menyenangkan, kota ini menjadi pusat perdagangan. Di luar kota, terdapat ribuan hektar ladang yang subur, dan sungai-sungai yang berkelok-kelok menyuburkan pegunungan dan perairan hijau yang rimbun. Memandang keluar, rerumputan hijau bagaikan ombak, bergelombang tertiup angin. Jalan darat yang luas mengarah ke segala arah, mengarah ke pegunungan hijau tua yang jauh dan menghubungkan pegunungan yang bergelombang. Sebuah karavan sedang melakukan perjalanan di jalan resmi yang luas, menantang angin musim semi dan berjemur di bawah sinar matahari, menuju kota Hua. Karavan tersebut memiliki total 10 gerbong, 9 di antaranya membawa barang untuk perjalanan ini. Muatan yang berat meninggalkan bekas roda yang panjang di jalan resmi saat roda-rodanya melewatinya. Selain kusir di kereta, ada lebih dari selusin biksu yang tegap dengan pedang lebar di pinggang mereka, menunggang kuda yang gemuk dan kuat, menjaga karavan. Kereta yang membawa orang-orang di tengah karavan ditarik oleh dua kuda hitam. Badan kereta terbuat dari nanmu hitam, dengan balok berukir dan kasau yang dicat, dan bunga-bunga dan tanaman semuanya dilapisi dengan lapisan emas berlapis emas, yang cukup mewah. Jendela dan tirai depan kereta ditutupi dengan kain kasa biru muda, dan sinar matahari bersinar melalui kain kasa. Siapapun yang melihat karavan ini di Huacheng akan mengenali bahwa itu adalah kereta keluarga Situ di Huacheng. Keluarga Situ adalah keluarga kecil di Huacheng, tetapi juga merupakan keluarga kaya di Huacheng. Orang yang bertanggung jawab atas transportasi ini adalah putri ketiga dari keluarga Situ, Situ Qingyi. Sinar matahari bersinar melalui kain kasa dan menyinari wajah oval Situ Qingyi yang halus dan cantik, menambahkan sedikit keindahan pada kecantikannya. Situ Qingyi tampak seperti berusia 16 atau 17 tahun, tetapi ia memang sangat cerdas sejak kecil. Saat itu, ia mengenakan gaun kasa kuning muda. Sebuah jepit rambut hijau diikatkan di kepalanya, dan rambutnya disanggul tinggi. Di balik dahinya yang halus, ia memiliki wajah dan alis yang halus, dan riasan tipis. Pakaian yang sedikit dewasa ini sama sekali tidak kontras, melainkan justru membuatnya tampak lebih halus. Ia bagaikan bunga aster kecil yang sedang mekar penuh, cantik dan cerah. Pemuda yang mengemudikan kereta kuda itu seusia dengannya. Pemuda itu memiliki wajah yang tampan dan raut wajahnya yang tegas. Kulitnya yang berwarna perunggu menambah sedikit maskulinitas seorang pejuang. Celana ketat hitamnya memperlihatkan sosoknya yang tinggi dan kuat. Pemuda itu meletakkan pedang panjangnya di sampingnya, matanya tertuju pada jalan di depan. Pria parubaya yang memimpin konvoi di depan menarik kendali, mengangkat tangan kanannya, dan mengepalkan tinjunya, memberi isyarat agar konvoi berhenti. Kita akan kembali ke Huacheng sebelum gelap. Kalian semua telah bekerja keras dalam perjalanan ini. Mari kita istirahat sejenak di sini. Baik, para penjaga menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Mereka turun dari kuda, mengikat tali kekang ke batang pohon di pinggir jalan, lalu mengeluarkan bekal dan botol air mereka, lalu mengagumi pemandangan musim semi yang indah. Pemimpin parubaya itu mendekati kereta dan berkata dengan hormat, "Nona ketiga, perjalanan Anda pasti berat. Mau turun dan berjalan kaki?" Sebuah suara seperti lonceng perak bergema dari dalam. "Tidak apa-apa, Kapten Cao, terima kasih atas kerja keras Anda. Istirahatlah. Jangan khawatirkan saya." "Baik, Nona." Kapten Cao melihat sekeliling, lalu turun dari kuda dan bergabung dengan para penjaga. Kapten Cao, yang tadinya tegas, sedikit lebih santai. Sinar matahari musim semi terasa hangat, Nona ketiga bersikap rendah hati, dan perjalanan berjalan lancar. Suasana hatinya cerah, dan ia berdiskusi dengan saudara-saudaranya di mana mereka akan merayakan kemenangan malam itu. Di atas kereta, jemari halus seorang wanita muda menyingkapkan kerudung, membiarkan angin musim semi yang hangat berhembus. Aroma lembutnya memenuhi udara, membawa rasa damai dan nyaman bagi pemuda di depannya. Suara gadis itu, bagaikan lonceng perak, terdengar lembut, nadanya dipenuhi kekhawatiran. "Chang Seng, apakah lukamu sudah sembuh? Saat kita kembali ke Huacheng, aku akan meminta obat dari ayahku untuk mencegah penyakitmu yang tak kunjung sembuh." Pria muda bernama Chang Seng itu tersenyum cerah, menepuk dadanya dengan percaya diri, dan berkata, "Nona ketiga, aku seorang kultivator. Luka kecil ini bukan apa-apa. Terima kasih atas perhatianmu." Wanita muda itu sedikit mengernyit, ada sedikit amarah dalam suaranya, tetapi ia berkata dengan lembut, "Kau baik-baik saja dalam segala hal kecuali kau suka pamer. Karena kau seorang kultivator, kau harus menjaga dirimu sendiri. Penyakit yang tak kunjung sembuh akan memengaruhi perkembanganmu di masa depan." Chang Seng tampak sedikit malu. Ia menggaruk kepalanya dan bergumam, "Aku benar-benar sembuh. Kalau kau tidak percaya, aku akan berlatih pedang untukmu." "Tidak, jaga dirimu baik-baik," tegur Situ Qingyi. Chang Seng tersenyum tipis, perasaan hangat membuncah di hatinya. Beberapa saat kemudian, konvoi berangkat lagi. Setelah beristirahat, semua orang merasa sangat rileks, bagai angin musim semi yang lembut.
Saat itu, sesosok berpakaian putih muncul di pinggir jalan resmi. Melihat rombongan datang ke arah mereka, pria berpakaian putih yang berdiri di samping membungkuk dan berkata dengan suara lembut, "Permisi semuanya, sepertinya kalian akan pergi ke Huacheng, aku ingin tahu apakah kita bisa pergi bersama." Ketua tim Cao menatap pria berpakaian putih itu. Pria berpakaian putih itu tampak anggun, luwes, dan damai, tampak seperti pria yang rendah hati, tetapi juga seperti seorang abadi yang terbuang. Ketua tim Cao merasa bahwa pria itu seharusnya bukan orang jahat, tetapi ia tidak langsung setuju. "Rekan Taoisku, izinkan aku meminta petunjuk kepada nona mudaku." Pria berpakaian putih itu mengangguk sedikit, mempertahankan senyum ramahnya. Rombongan itu tidak berhenti karena pria berbaju putih itu, dan kereta wanita muda ketiga segera tiba di sampingnya. Ketua tim Cao berhenti di tempatnya dan menunggu kereta mendekat untuk meminta instruksi kepada wanita muda ketiga. Situ Qingyi membuka tirai jendela mobil ketika mendengar suara itu, menatap pria berbaju putih itu, dan mengangguk setuju ketika melihat sikapnya yang acuh tak acuh. "Rekan Taois, apakah kau juga akan pergi ke Huacheng?" "Ya, kalau begitu, kau bisa naik keretaku, Chang Sheng, dan beri ruang untuk kakak ini." "Baiklah, kakak, silakan duduk di sebelahku." Chang Sheng meletakkan pedang panjang di sisi kanannya ke kiri, dan bergerak ke kiri dengan menarik tali kekang. Pria berbaju putih itu mengangguk berterima kasih, melompat ringan ke kereta, dan duduk bersila di samping Chang Sheng. Ketua tim Cao memutar kepala kudanya dan menunggang kuda ke arah depan tim. Melihat kakak ini begitu terampil, Chang Sheng berinisiatif untuk berbicara dengannya. "Kakak, namaku Chang Sheng, dan orang di kereta itu Nona Situ." "Siapa namamu?" "Yi Feng." "Kakak Yi Feng, namaku Situ Qingyi." Situ Qingyi mengangkat tirai dan berkata dengan genit, lalu mengangguk kepada Yi Feng. Yi Feng juga mengangguk kecil dan membalas sapaannya. Chang Sheng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saya lihat saudara Yi Feng memiliki sosok yang kuat. Saya ingin tahu seperti apa tingkat kultivasinya. Apa tujuan perjalananmu ke Huacheng?" "Saya hanya berkeliling. Tingkat kultivasi saya tidak layak disebut. Tapi kamu, bagaimana mungkin kamu ikut saya berdagang di usia semuda ini? Wah, saya iri padamu karena berkelana sepertimu. Saya hanya bisa mengandalkan berdagang untuk mendapatkan beberapa koin emas dan membeli sumber daya kultivasi. Tapi ketika tingkat kultivasi saya sudah cukup tinggi, saya harus berkelana sepertimu. Inilah impian saya." Yi Feng tersenyum dan berkata, "Jika kamu punya mimpi, kamu harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Tingkat kultivasi apa yang menurutmu perlu kamu capai untuk mewujudkan impianmu?" Chang Sheng berkata tanpa ragu, "Kamu harus mencapai tingkat seorang ahli jiwa bela diri. Ada orang penting di Huacheng. Dia adalah seorang ahli jiwa bela diri. Dia bisa menembus gunung. Tingkat kultivasinya mengerikan. Ketika saya menjadi seorang ahli jiwa bela diri, saya akan berkelana seperti saudara Yi Feng, meninggalkan daerah ini, dan melihat dunia yang lebih luas."